Oke. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di sini di tempat Zoom yang sangat baik ini. Tuhan, kiranya Engkau tetap menyertai kami dalam Bible Study ini. Kiranya kami mendapatkan sesuatu yang sangat baik dan bisa kami gunakan dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bisa? Udah, langsung. Udah. Oke, teman-teman, welcome lagi ke hari Rabu midweek Bible Study ya, teman-teman. Bulan ini kita akan bahas 2 tema. Yang pertama hari ini Jesus is Lord. Nanti di minggu ke berapa ya? Minggu ketiga ya. Nanti ada Cik Valita yang akan bahas. Kebetulan mau bulan puasa, jadi kayaknya pas buat bahas orang Kristen perlu puasa apa enggak. Nah, masa main game. Nah, nanti dibahas ya, itu praktik. Nanti jadi kalau pengen penasaran, teman-teman bisa ajakin teman-temannya yang lain. Terus ya bisa join lah. Ya, tolong bisa terus ngajak aja. Sekali lagi kita di Bible Study ini kalau bisa ya seharusnya Bible Study ada Alkitabnya ya. Kalau bisa teman-teman bawa Alkitab fisik. Coba Noel sama Dimas ada nggak? Nah, si Noel ada. Nah ya, biar dipegang terus Alkitabnya kalau bisa sambil dicoret-coret dikasih catatan gitu. Jadi kita mau memang ini nggak populer bagi anak zaman now, lebih enak main game gitu ya daripada belajar Alkitab, itu kuno banget kan. Nah tapi kita orang Kristen, murid Yesus ya, baca Alkitab itu harus jadi keseharian. Nah supaya kita bangun kebiasaan sama-sama, yuk kita baca bareng-bareng. Nah di Bible Study sekali lagi gue mau ingetin, kita akan banyak baca Alkitabnya ya. Jadi nggak akan kayak khotbah yang gue makan. So hari ini kita akan, ini teman-teman tim persekutuan kasih satu pertanyaan yang lumayan seru ya. Harusnya sih lumayan seru. Kalau teman-teman, ini kenapa di depan rumah mendadak ada turnamen sepak bola ya? Kalau ada suara-suara abaikan ya. Nah, teman-teman, ini pertanyaan yang krusial untuk dijawab sebagai orang Kristen sebenarnya. Ya. Apa buktinya kalau Yesus itu Tuhan? Ini kan pertanyaan tentang bukti ini sebenarnya kalau yang kelihatan itu gampang dijawab ya. Misalnya nih, apa buktinya Jimmy pacaran? Nah, gimana coba ngebuktiinnya? Gimana di WhatsApp-nya aku? Bukan chat WhatsApp-nya. Oh, gue mikirnya di foto ya. Jahat banget. Oke, terus gimana ngebuktiin kalau Noah nggak punya duit? Atau dicek dompetnya? Dicek dompetnya. Nah itu kan gampang ya. Kalau yang kelihatan gitu gampang banget. Gimana kalau ngebuktiin kalau siapa ya? Sacio ini jago berantem. Ya silakan kalian berantem sama Haji ya. Sama paling jago. Hati-hati loh itu loh sabuk hitam loh ya. Nah jadi kalau ngebuktiin sesuatu yang visible itu gampang banget ya. Kayak tadi ya, Kohim buktikan dong kalau Kohim ini punya duit. Oh gampang, ini aku ada dompet ya. Terus ini dompetku nih isinya ada 10.000 ya kan. Nah ini aku punya duit. Nah ya kan gampang ya. Nah tapi gimana kalau pertanyaannya apa buktinya kalau Yesus itu Tuhan? Nah ini pernah nggak teman-teman mikir pertanyaan ini? Kan ini sebagian besar adalah anak-anak yang pergi ke sekolah minggu waktu kecil kan. Dia doanya sama Tuhan Yesus. Diajarin berdoa. Nah, Kohim mau mulai Bible Study malam ini dengan kita ke breakout room. Nanti Sacio akan breakout roomin. Terus jawab pertanyaan ini ya. Coba diskusi sama teman-teman di grup. Kalau misalnya nih ada orang non-Kristen, orang nggak Kristen, orang yang nggak percaya Tuhan Yesus, nggak pernah ke gereja, cuma pernah dengar, tanya ini ya, kok bisa ya manusia jadi Tuhan? Nah, apa buktinya Yesus adalah Tuhan? Nah, jawaban kalian apa? Ini mungkin kalian nggak pernah anggap pertanyaan ini penting, atau mungkin baru pertama kali ini diajuin pertanyaan ini ya. Boleh didiskusiin di breakout room ya. Kalau pengen tahu jawaban kalian ya. Kalau bingung ya coba dikira-kira ya jawabannya.
Baru setelah itu kita akan bahas jawabannya dari baca Alkitab bareng-bareng. Oke, Sacio, nanti yang akan memimpin diskusi di kelompok itu ya teman-teman tim persekutuan ya, ada Dimas, Noel dan kawan-kawan. Silakan. Jadi setelah itu teman-teman tolong tunjuk ininya salah seorang untuk jadi ini yang ngomong di sini. Jadi aku pengen kita ngobrol semua ya. Jadi kan bebas tadi bareng-bareng jadi harus. Oke, Sacio silakan. Oke. Cukupin. Oke, ini kelompoknya siapa dulu nih yang mau kasih tahu hasil diskusinya? Kelompok tadi mana aja ya? Aku nggak bisa lihat breakout room-nya nih, Sacio. Kelompok satu siapa ya? Oh, kelompok 1 kelompokku. Oke, silakan siapa ininya? Aku aja. Sacio. Ya udah. Kan mereka kan ngomong aku sambil nyatet gitu tadi. Oke. Jadi kira-kira tahu apa yang mereka bahas. Ya kebanyakan dari kita 3 dari 5 orang bingung kenapa itu manusia kok bisa manusia jadi Tuhan. Oke. Terus? Namun ada aku sama Joaquin jawab itu kalau Tuhan itu tak terbatas gitu. Jadi Tuhan itu kan maha kuasa. Jadi ya bisa-bisa aja kalau itu kehendak Tuhan. Jadi kayak Tuhan yang tak terbatas mendatangi kita manusia yang terbatas gitu. Oke. Mantap gitu Joaquin lulus. Lulus katekisasi. Mantap ya. Pertanyaan kedua. Kalau pertanyaan kedua itu buktinya ada banyak. Salah satunya ya dari Alkitab itu. Oke. Lanjut kelompok 2. Caca, Bu. Oke. Tadi itu kita tuh mikirnya kayak gini, bingung sih pertama kok bisa manusia jadi Tuhan. Kita tuh mikirnya kayak malah Tuhan yang jadi manusia gitu sih. Karena Tuhan berkuasa kan, Tuhan juga Tritunggal gitu kan. Jadi gitu sih, gitu aja. Dan yang kedua? Yang buktinya yang kedua tuh tadi ada yang jawab melalui mujizat-mujizatnya, ada yang jawab buktinya tuh adalah Alkitab gitu. Nih kalau jawabannya cuma mujizat, ini menarik ya, bisa dijawab loh. Ponari juga bisa bikin mujizat. Tahu Ponari nggak, Dim? Enggak, kok. Kok nggak tahu ya? Gak zaman nih. Udah beda ya? Ponari pernah denger cuman nggak tahu kok gimana. Ponari itu yang anak kecil terus dia itu loh si Jonah tahu nih. Si Ponari itu yang pernah dia bikin sakti. Dia itu anaknya sakti gitulah. Jadi dia bisa kasih kalau kesembuhan ya, mujizat gitu dari batuknya atau kalau nyentuh batu atau apa. Nah, kan kalau bilangnya Yesus Tuhan dari mujizat, wah ini gimana nih kalau ternyata di tempat lain bisa banyak mujizat nih. Wih. Nah ini pertanyaan untuk nanti dijawab. Ayo, kelompok terakhir siapa ya? Sacio. Kelompok terakhir ada kelompoknya Noel. Oh ya, Noel, silakan. Kelompoknya siapa? Aku kasih tahu siapa aja anggotanya. Nggak usah kan ya? Nggak usah, ini wakilnya siapa? Yang jadi kita bahasnya yang pertama, kok manusia bisa jadi Tuhan. Itu sebenarnya bukan manusia yang jadi Tuhan, tapi Tuhan yang jadi manusia. Sama sih kayak yang saya bilang. Saya bilang kan, kalau Tuhan itu kan nggak terbatas, jadi dia itu yang datang ke dunia gitu. Terus juga untuk bukti bahwa Yesus adalah Tuhan ini sebenarnya kita agak bingung sih, bingung ngomongnya gimana gitu. Karena kan ngomongnya ke orang non Kristen jadi jelasinnya agak sulit gitu kalau bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi kayak gitu sih.
bingung juga. Oke, ini menarik ya teman-teman. Jawaban buat pertanyaan pertama rasanya cukup oke semuanya. Jawaban yang kedua nih memang ini jadi salah satu ini ya yang membedakan kekristenan dengan yang lain. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus itu bukan hanya dikenal oleh orang Kristen ya. Di agama mayoritas pun yang di Indonesia ini juga mengenal Yesus di kitab mereka, Isa-nya yang mereka itu Nabi Isa ya. Nah, teman-teman, tapi yang membedakan adalah kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, teman-teman, oleh karena itu kita akan lihat baca ayat-ayat Alkitab yang cukup penting untuk teman-teman ketahui, dan dari ayat itu aku minta teman-teman aktif bisa komenin ya ayat-ayat itu. Jadi Kohim nggak akan banyak jelasin, tapi kalian langsung belajar baca langsung dan terus kemudian dapat simpulan apa dari ayat-ayat itu. Nah, pertama ini agak panjang, Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Nah, aku minta yang baca ini Sacio boleh baca. Sacio dulu ya, boleh bacain Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Ini cukup panjang ya. Tolong teman-teman bisa perhatiin. Terus habis itu teman-teman kita akan komenin sama-sama ayat ini apa aja ya. Aku akan tulis di sini. Silakan Sacio. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu ya. Sacio, pelan-pelan aja. Oh, oke. Pelan-pelan aja bacanya. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang jadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah datang di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang kepada Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang dari Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Oke, thank you Sacio. Panjang ya, panjang banget nih pembacaannya. Nah, teman-teman, ini enak banget kalau kalian punya pegang Alkitab fisiknya ya di depan sini, jadi kita bisa baca bareng-bareng. Kalau pakai handphone nggak enak karena nggak bisa diamatin ya. Nah, sekarang coba dari ayat ini apa yang kalian dapat, yang kalian temukan tentang Tuhan Yesus. Nih, coba siapa ya? Coba nih, Noel boleh tunjuk seseorang, Noel. Tunjuk. Jimmy deh. Dapat ingatkan. Ngomong Jim. Oke, ayo Jim. Tuh, Jim.
Gimana? Oke, karena Jimmy mungkin lagi kesulitan, kita tunjuk Dimas seperti biasa. Nanti Dimas tunjuk. Itu loh, si Jimmy udah jawab di chat. Aku nemunya kalau Tuhan Yesus itu terang. Ayo coba komenin kalian kan yang baca. Kok Tuhan Yesus itu orang ya? Tuhan Yesus memang orang, Tuhan Yesus terang. Oke, ayo kasih tahu pembacaan kalian. Kita kan Bible study nih. Kalian harus baca sendiri ya, jangan pasif. Tunjuk siapa? Noel, Dimas ya, Dim. Kalau Tuhan sebagai saksi gimana? Tuhan sebagai saksi. Bukan ini loh, yang ia datang sebagai sanksi. Ayat berapa ya, Dim? 7. Ayat 7. Ya, datang sebagai saksi. Ini baca ayat 6 ya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi. Jadi ia ini bukan Tuhan ya, tapi Yohanes yang ia ayat 7 ini. Jadi ini bukan Tuhan Yesus. Coba yang lain, Dimas boleh tunjuk yang lain. Sacio. Tuh, Sacio lagi. Jangan yang sama. Joaquin. Kalau Sacio mau jawab juga nggak apa-apa. Sacio ayo. Yang aku Joaquin lagi boker kayaknya. Oh itu. Jawabanku udah dijawab Lovena di chat. Tuhan adalah firman. Oke. Ini perhatiin ya, di ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Berarti firman itu adalah Allah. Ya. By the way, ada yang ingat nggak kata-kata pada mulanya ini kayak di mana? Kejadian. Nah, mantap Dafu. Kayak di Kejadian, ya. Nah, jadi kalau di Kejadian pada mulanya adalah Allah, tapi di sini ada pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah siapa? Allah. Ini kalau ini tips ya, kalau baca Alkitab, teman-teman boleh urutin ide-idenya. Ya. Firman itu adalah Allah. Terus tulis dulu. Terus firman ini ngapain aja nih? Coba di ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Adalah Allah, tapi bersama-sama dengan Allah. Ini berarti tapi ini gak bisa gini ya. Sacio itu adalah Dimas, bersama-sama dengan Dimas. Beda kan? Beda ya. Tapi ini firman itu adalah Allah, bersama-sama dengan Allah. Nah, ya beda ya. Nah, teman-teman, siapa firman ini? Tadi siapa namanya? Lovena udah jawab. Firman ini kalau teman-teman temuin di ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Berarti Dia ini siapa? Dia adalah firman ini adalah pencipta. Ya, pencipta langit dan bumi, pencipta segala sesuatu. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Berarti firman itu adalah terang. Tapi ingat ya, di ayat 6 tadi Dimas salah baca. Itu jelasin tentang Yohanes. Nah, Yohanes ini memberi kesaksian tentang si terang itu. Nah, siapakah terang ini? Ayat 10, ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan. Aku lanjut aja, lompat. Ayat 14 ya, ini penting nih. Firman itu telah menjadi manusia. Nah, ini pertanyaan yang pertama tadi bisa dijawab dengan ini ya. Dengan ayat ini. Firman itu telah menjadi siapa? Manusia. Yang tak terbatas menjadi yang terbatas. Ya, firman itu telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Nah, Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, inilah Dia yang kumaksudkan. Ya kan? Ayat 16, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia.
Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi firman ini adalah siapa teman-teman? Yesus Kristus. Jadi kalau teman-teman nanya di Alkitab mana buktinya Kohim, salah satunya kalau Yesus itu adalah Allah, Yesus itu adalah Tuhan. Yohanes pasal 1 ya. Yohanes pasal 1 ini jadi ayat hafalnya, diingat ya. Firman itu adalah Tuhan Yesus. Nah, menarik, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, dialah yang menyatakannya. Jadi Yesus Kristus di sini adalah anak tunggal Allah. Nah, kita dapat ini dari Yohanes pasal 1. Ini cukup clear penjelasannya. Kasih jempol dong kalau jelas ya. Kasih reaction. Nah, teman-teman, di ayat-ayat ini ayat-ayat sangat penting sekali untuk kita pahami. Ini tentang inkarnasi Tuhan Yesus. Jadi kalau tadi ditanya, kok manusia bisa jadi Tuhan? Manusia nggak bisa jadi Tuhan, tapi di sini adalah Tuhan jadi manusia, ya. Yang ke bawah nggak bisa naik ke atas, tapi kalau dari atas turun ke bawah itu bisa banget. Nah, ini yang jadi kesaksian dari Yohanes pasal 1, ya. Dan itulah kenapa kita bisa percaya Yesus adalah Tuhan. Nah, lanjut dulu tapi ya. Ada beberapa ayat yang Kohim pengen baca sama-sama kalian supaya kalian bisa ini ya, literate, bisa terbuka dengan dan akrab dengan ayat-ayat ini sih. Next dulu. Ayat yang kedua minta tolong, ini 2 ayat langsung dibaca, minta tolong Dafu. Langsung 2 ayat itu ya, Pak? Langsung 2 ayat ya. Oke. Yang Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Terus yang Roma pasal 1. Bentar. Roma pasal 1 ayat 4. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Oke, ini yang Roma pasal 1 ini aku bacain dari ayat 1 ya. Dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikan sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab suci. Injil itu adalah tentang anaknya ya, yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Berarti ini adalah Injil ini anaknya manusia, ya kan? Dan menurut Roh Kekudusannya dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Nah, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Coba komenin Lukas pasal 2 ayat 11. Coba perhatiin, Lukas pasal 2 ayat 11 ini yang ngomong siapa? Siapa, Fu? Nanya ke Dafu deh. Bentar. Siapa ya? Baca atasnya. Malaikat ya, ini biasanya kalau mau Natalan pasti udah ayat-ayatnya ini nih ya. 1, yang ngomong ini adalah malaikat. Malaikat ngomong adalah juru selamat Kristus Tuhan. Nah, ya, yaitu yang merujuk pada Tuhan Yesus waktu masih bayi. Ini bayangin masih bayi, tapi dikasih tahu orang untuk percaya ini juru selamatmu. Itu kayak kalau misalnya Dimas waktu bayi terus dikasih tahu, bayi ini loh akan jadi presiden. Ya. Gimana pada bisa percaya kan? Ya. Tapi ini yang ngomong malaikat. Ya, malaikat ini kalau ngomong berarti bisa dipercaya pada orang pada saat itu, ngerti ya. Nah, disebutkan adalah juru selamat Kristus Tuhan. Teman-teman, kata yang menarik di sini adalah Tuhan. Tuhan itu ini kalau memang baca aja nggak dapet ya, tapi kalau ngerti artinya, Tuhan itu dalam kata aslinya adalah kurios. Kurios itu bisa diterjemahkan dengan Tuhan atau pemilik atau penguasa. Nah, tapi dalam perjanjian lama kata Tuhan, ingat nggak? Tuhan itu biasanya ditulis dalam huruf gede, ya. Ingat nggak ya? Yang sebenarnya dalam terjemahan
dari aslinya itu adalah Yahweh. Nah, Yahweh ini kalau di Perjanjian Baru terjemahannya apa? Terjemahannya ya Kurios. Gitu. Ini bingung nih ya. Haji ngerti nggak ya? Lumayan ngerti. Lumayan ya. Pokoknya di PL Yahweh itu adalah diterjemahin Tuhan. Tapi waktu dipindahin ke bahasa Yunani di Perjanjian Baru, yang Yahweh yang YHWH ini diterjemahkan pakai Kurios. Nah, Kurios ini dipakai sebagai gelar yang ditujukan pada Yesus. Berarti Yesus adalah apa saja? Kurios. Enggak ya, berarti Yesus adalah Yahweh Tuhan sendiri ya, Tuhan itu sendiri yang ada di Perjanjian Lama. Jadi teman-teman, ini penting untuk nunjukin bahwa Allah PL dan PP itu sama ya. Dan ini orang-orang Yahudi, mereka benar-benar menyembah Allah Yahweh itu dengan serius, benar-benar ya, termasuk Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus juga nulis ya, di ayat 4 tadi kita udah baca, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Nah, sekali lagi Kohim mau highlight tentang kebangkitan. Nah, ya, Yesus itu bangkit, menunjukkan dia menguasai, berkuasa atas maut. Yang terakhir adalah Yesus itu adalah anak Allah. Dia punya relasi yang unik dengan Allah. Nah, coba ayat-ayat ini cukup dimengerti ya. Kalau oke, dikasih jempol dong. Kasih jempol, aku mau memastikan teman-teman paham. Oke ya. Lanjut lagi. Hari ini kita akan banyak baca ayat ya, supaya kalian juga akrab dengan ayat-ayat Alkitab. Lanjut, ayat yang ketiga, ada 3 minimal. Markus 2 ayat 5-7. Aku minta siapa ya di sini? Minta Caca bacain Markus 2 ayat 5-7. Markus 2 ayat 5-7. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Nah, ini coba komentarin dari ayat ini apa yang ketemu, Dafu. Atau Ya, ini ada Jona. Dari ayat ini Markus 2 5-7 dapatnya apa? Ketemunya yang menarik. Bentar, aku baca lagi tadi agak blank. Oke. Jona mungkin. Ini aku yang sebut namanya kelihatan di layar aja. Oh, ini anak Flu nih, ada Flu. Flu mungkin mau jawab Markus 2 5-7. Ketemu apa? Ini memang paling enak pakai Alkitab fisik sih kalian kalau mau baca. Gimana? Jona, Flu, ada Emily juga kayak tadi. Itu ahli Tauratnya bilang kalau yang cuma bisa mengampuni dosa itu Allah sendiri. Terus Tuhan Yesus bisa mengampuni dosa, jadi Tuhan Yesus itu Allah sendiri. Wah, mantap ya. Jadi Yesus itu di situ mengampuni dosa. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Itu habisnya dia memberikan mujizatnya. Jadi bukti yang lebih besar daripada Yesus melakukan mujizat adalah Yesus itu bisa mengampuni dosa. Ingat ya, ini Yesus ini adalah orang Yahudi tulen. Jadi dia pasti juga tahu kata-kata orang ahli Taurat itu bahwa yang berkuasa mengampuni dosa itu hanyalah milik Allah. Nah ya, berarti kalau Yesus berani mengklaim dia bisa mengampuni dosa, berarti Yesus itu adalah Allah sendiri. Dapat ya logikanya? Kasih jempol dong kalau dapat logikanya. Oke ya, dapat ya. Nah, mantap. Jadi teman-teman itu makanya pada saat itu orang-orang ahli Taurat itu gak suka sama Tuhan Yesus ya. Ini Tuhan Yesus tuh bukan sekedar kayak ngambil itunya mereka ya, kayak wah
jatah pelayananku itu diambil sama Yesus. Bukan hanya soal itu, tapi benar-benar ajaran itu sama Tuhan Yesus itu ditegur luar biasa, dinyatakan sesuatu yang baru bagi orang zaman itu, sehingga mereka bahkan mereka ingin membunuh Tuhan Yesus gara-gara ini, ya, gara-gara Yesus dianggap menghujat Allah. Kok dia berani ngaku-ngaku? Jadi kalau dia berani ngomong kamu mengampuni dosa, itu seolah Yesus mengakui bahwa dia adalah Allah. Terakhir, nah ini baca ayat yang terakhir. Aku minta Sajiu lagi untuk baca, yaitu di ayat terakhirnya Yohanes 10 ayat 31 sama 13 ayat 13. Ini juga penting ya, tolong dihafalin. Silakan Sajiu. Pelan-pelan aja ya bacanya. Lagi buka. Yang Yohanes 10 ayat ke-31. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Keliru aku. Sorry. Ayat 30 ya. Yohanes 10 ayat 30. Yang 30, aku dan Bapa adalah satu. Oke, 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Oke, ini perhatiin ya. Ini yang ngomong bukan lagi para murid, tapi ini adalah Tuhan Yesus sendiri, kata-katanya. Di ayat yang pasal 10 ayat 30 ini ayat yang sangat penting, teman-teman harus hafalkan ini. Alamatnya harus dihafalkan. Yohanes 10 ayat 30 ya. Kalau kalian nggak hafal banyak ayat, saya juga nggak terlalu hafal banyak ayat ya. Tapi ayat-ayat kunci, ayat-ayat penting itu teman-teman harus hafal ya, harus tahu lah, minimal tahu alamatnya ya. Aku dan Bapa adalah satu ya, berarti Yesus sama dengan Bapa ya. Jadi kalau ditanya, kok di mana alamatnya, bukti yang menunjukkan Yesus adalah Allah, ini ayatnya ya, bahwa Yesus sendiri menyebut dirinya satu dengan Bapa ini. Nah, teman-teman, ini sangat penting sekali. Berarti Yesus itu dengan kesadarannya dia melihat dirinya setara dengan Bapa. Dan di pasal 13 ini juga penting ya, ketika ditanya kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Yesus mengaku dirinya adalah guru dan Tuhan. Akulah kurios. Teman-teman, ini sesuatu yang sangat penting ya. Saya akan mau agak lama di sini. Pada zaman itu, namanya kurios, gelar kurios itu adalah gelar yang istimewa. Ini seharusnya yang pas katekisasi pernah belajar ini ya. Ada pemerintahan Romawi, itu kekaisaran Romawi, itu kaisarnya itu punya gelar, salah satunya adalah kurios. Kurios, Huios Theos itu anak dewa ya. Terus juga disebut soter. Soter itu juru selamat. Nah, kaisar Romawi itu mengaku bahwa dirinya adalah juru selamat bagi orang-orang pada saat itu. Lalu datanglah orang Yahudi yang mengaku Yesus adalah soter, juru selamat, dan kurios Yesus. Bagi orang Romawi ini adalah sebuah pengkhianatan pada saat itu, sebuah pengkhianatan kepada kaisar. Itulah kenapa pada awal mulanya kekristenan itu dikejar-kejar, dianiaya karena mereka menolak untuk, seperti Daniel ya di Perjanjian Lama, menolak untuk mengakui bahwa yang mau diakui adalah Yesus itu adalah pemilik hidupku, penguasa hidupku, kurios Yesus. Jadi pada saat itu ngomong Yesus kurios Yesus ya, itu adalah, ini bahasanya rada berat ya, tapi teman-teman tangkap aja maknanya. Itu adalah sebuah pengakuan politik. Nih, ngeri ya, pengakuan politik.
Kalau sekarang kan Sacio ngaku Yesus Tuhan, ya udah gitu, ya wes terserah lah gitu. Bener nggak Sacio ya? Nggak ada yang ributin gitu. Kalau zaman dulu, waktu awal-awal mulai kekristenan belum besar gitu ya, ngaku Yesus adalah Tuhan, wah kamu udah langsung dikejar-kejar, diburu. Wah ini berarti pengkhianat pada kaisar, gitu. Ya itu sesuatu politik. Makanya pada awal-awal pertama kekristenan itu begitu dianiaya, luar biasa, sampai baru beberapa abad kemudian ketika sudah menyebar dan kemudian berkembang, nah baru lebih ini ya. Tapi teman-teman, pengakuan Yesus Kristus adalah Tuhan itu adalah sebuah pengakuan yang mahal harganya. Itu bisa seperti bayarannya nyawa ya. Teman-teman pernah nonton ini nggak ya, film judulnya Silence? Itu film, nanti kapan-kapan nobar film ini ya. Ini memang rada ngantukin filmnya, 2,5 jam ya, bukan kayak The Batman gitu ya, tapi ini film ceritain tentang misionaris ke Jepang yang mereka ini diminta untuk menolak Yesus sebagai Tuhan, disuruh untuk menginjak wajah Tuhan Yesus. Wah, kalau nggak mau nginjak, maka kamu akan ditangkap. Ada 2 hukuman yang menurut saya ini novel, ini diangkat dari novel yang historis gitu ya. Jadi memang ada sedikit kebenaran di sana. Nah, salah satunya hukumannya, 1 itu ditaruh di pantai, terus digantung di tiang gitu, terus diikat di tiang ya, bukan pose anak pantai, enggak ya, tapi diikat di tiang, terus dibiarin tenggelam sama ombak. Kalau enggak mati diiniin burung. Yang kedua yang lebih kejam menurut saya, ditaruh kebalik ya, pelan-pelan nanti dia akan mati, digantung ya. Sama ininya disilet lehernya supaya orang nggak cepat mati gitu, pelan-pelan dia, karena lehernya darahnya taruh di kepala. Jadi banyak orang itu dulu, mungkin sampai sekarang juga di beberapa daerah, nanti kalau pengen tahu ada beberapa tempat itu memang di dunia ini yang kalau ketemu orang Kristen luar biasa menghukumnya. Itu ngomong Yesus adalah Tuhan itu benar-benar sebuah tindakan yang bisa dibayar dengan hidup ya. Nyawa itu harganya. Jadi kita bersyukur kita hidup di Indonesia dan juga di lingkungan kita yang percaya bahwa Yesus Kristus itu Tuhan, ya sesuatu yang cukup mudah gitu ya untuk dilakukan. Nah, oleh karena itu teman-teman, malam ini kalau ngomong Yesus Kristus adalah Tuhan, yang saya mau kasih tahu ke teman-teman, itu adalah sesuatu yang sangat spesial dan spesifik. Nah, apa buktinya Yesus adalah Tuhan? Ini conclusion ya. Habis ini berkata lagi. Yesus adalah Tuhan itu dari kesaksian Injil. Dari Yohanes pasal 1 disebutin bahwa ia setara dengan Allah, bersama-sama dengan Allah. Dari Lukas dan Roma, malaikat sendiri dan rasul yang menjumpai menyatakan Yesus adalah Tuhan. Yang ketiga, Yesus adalah Tuhan dilihat dari tindakannya, ya, mengampuni dosa, melakukan mujizat. Yang terakhir, Yesus adalah Tuhan dari pengajarannya dari mulutnya Tuhan Yesus sendiri. Jadi 4 ini tolong dicatat, diingat-ingat. Kalau ada yang nanya buktinya Yesus dari Tuhan, apa ini semua ya. Yesus adalah Tuhan dari kesaksian Injil, adalah dari kesaksian malaikat, dari tindakannya dan dari pengajarannya. Paham teman-teman atau pusing, sakit kepala ya? Boleh dikasih jempol kalau memang paham atau ada pertanyaan. Sebelum saya simpulin terakhir. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita masuk ke perikatan terakhir saling berdoakan. Ada pertanyaan? Silakan Noel. Kalau itu Katolik kan nggak cuma berdoa ke Yesus, ada kayak santa-santanya itu gimana? Kan santa-santanya ini kan juga termasuk manusia. Termasuk apa? Manusia. Kan kayak Santa Vincentius kan ada sejarahnya, dia kan pernah hidup. Oke. Nah, ini teman-teman, pertanyaan Noel ini menarik. Nah, ini yang membedakan kita Gereja Kristen Protestan dengan Gereja Katolik Roma ya. Kita tidak berdoa kepada santo-santo, pada orang-orang yang disebut gereja orang kudus, karena kita melihat satu-satunya yang menjadi tujuan doa-doa kita adalah Tuhan Yesus. Nah, sedangkan yang santo-santo itu kan manusia ya, manusia biasa,
Meskipun mereka mungkin punya karunia, punya cerita yang luar biasa dalam perjalanan iman, tapi kita nggak berdoa sama mereka. Ya, itu kita bedanya di sana. Nah, termasuk juga pada Bunda Maria, kita nggak berdoa pada Bunda Maria. Kenapa? Karena nggak diajarin di Alkitab. Ya, jadi nggak ada ceritanya di gereja mula-mula atau di Kisah Para Rasul itu mereka berdoa pada Bunda Maria. Yang ada cuma berdoa pada Tuhan Yesus. Ya kan, berdoalah dalam nama Tuhan Yesus, kata Paulus. Gitu. Jadi kita nggak mengakui itu. Nah, kalau mereka melakukannya, seingatku ya, bisa salah saja ini. Yang pertama ya karena itu punya kapasitas yang dianggap spesial gitu. Tapi bagi kita semuanya sama, jadi nggak bisa gitu. Satu-satunya manusia yang istimewa hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Gitu. Paham ya, Noel? Oke, ada pertanyaan yang lain terkait ini? Sacio sudah lumayan jelas bukti Yesus adalah Tuhan. Oke. Yang lain? Nggak ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nah, kalau gitu aku mau ke poin yang terakhir. Nah, ini ya. Kalau Yesus memang Tuhan, terus kenapa? Wah, ini. Teman-teman, ngaku Yesus tadi kalau di abad mula-mula, ya, ngaku Yesus itu dulu harganya sangat mahal. Nah, sekarang kita kan nggak ngerasa kayak gitu ya, nggak ngerasain kayak gitu deh. Nggak tahu kalau beberapa puluh tahun lagi kondisi dunia teman-teman hidup berubah ya, atau mungkin gimana ya, kita nggak tahu lagi. Ini kan perang lah dan segala macam masih ada ternyata. Nah, kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi teman-teman, pertanyaannya gini, kalau Yesus memang Tuhan, terus kenapa? Kalian kan ini beberapa udah dibaptis ya, dan ngaku Yesus memang Tuhan. Yesus Tuhan dalam hidupku. Kalian kalau ibadah di gereja nyebut Yesus, engkau adalah Tuhan. Kalau doa nyebutnya Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, ini pengakuan yang sangat penting ya, bahwa kalau ngaku Yesus adalah Tuhan, maka kita akan jadikan Tuhan Yesus itu pemilik, penguasa yang pengen kita seneng. Kalau teman-teman nonton film-film seperti Game of Thrones yang ada king-nya gitu ya, yang ada rajanya, maka raja itu akan menjadi orang yang paling ditakuti dan paling ingin disenangkan. Betul nggak? Ya. Raja itu yang paling ditakuti dan paling ingin disenangkan. Yesus itu adalah raja dalam hidup kita. Tuhan itu raja, pemilik hidup kita. Maka kita harus melakukan hal-hal, perilaku yang menunjukkan Yesus memang Tuhan atas hidupmu. Masalahnya seringkali yang menjadi pemilik atau Tuhan dalam hidup kita itu adalah diri kita sendiri. Betul nggak? Pengen kita. Kalau doa juga Tuhan saya pengen itu. Kita jarang nanya kan, Tuhan apa engkau pengen apa dalam hidupku? Kita selalu doa duluan, Tuhan aku pengen pacar, aku pengen kaya, ya kan? Padahal kita nggak pernah nanya, jarang sekali nanya, Tuhan kok pengen apa? Jadi teman-teman, Bible Study malam ini pengen ngingetin pada kita kalau Yesus adalah Tuhan. Ayo tunjukkan perilaku dan gaya hidup yang menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, ini tolong nanti kita dibahas di grup masing-masing sebelum keluar ya. Sebutkan satu tindakan yang kamu mau lakukan untuk menunjukkan Yesus memang Tuhan atas hidup. Misalnya penginjilan ke Namibia. Namibia di mana? Ya, nggak kejauhan ya. Misalnya bertobat nggak misu-misu gitu, atau misalnya bertobat dari kebiasaan buruk, memberitakan Injil ke teman-teman, berbuat ramah. Coba sebutkan satu tindakan yang spesifik yang kamu mau ubah, yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dalam hidup. Kalau nanti teman-teman tim persekutuan boleh nyatet komitmennya, nanti kita akan review di pekan-pekan mendatang kalau Bible Study lagi. Oke? Oke ya. Nah, teman-teman, cukup di sini penjelasan saya. Nih sekarang saya serahin ke tim persekutuan buat Haji, silakan di breakout room lagi. Di breakout room tolong foto diskusi pertanyaan yang terakhir tadi sama nanti saling mendoakan ya. Jadi kalau ada pokok doa sebutin di situ. Silakan Haji.